Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita bersama dengan sesi keempat dari daurah syariah di materi akidah yang insyaallah akan diisi oleh Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan sebagai pengganti dari Ustadz Rahmat Fitrah yang berhalangan untuk mengisi di kegiatan kali ini. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Izzuddin. Baik, syukran jazilan Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan keimanan pada kita, memantapkan keimanan pada kita sehingga dengan keimanan itu merupakan sebuah bentuk pengabadian kebahagiaan, karena sekali lagi satu-satunya jalan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tentu dengan keimanan yang kuat. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mencoba untuk mengkaji apa yang melanjutkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fitrah berkaitan dengan tema akidah ya. Kebetulan ada beliau ada sedikit musibah, jadi insya Allah nanti kita coba untuk melanjutkan dan mudah-mudahan tidak mengecewakan lah ya, insya Allah teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan ini sore ini karena waktunya sangat terbatas sekali, kita akan memfokuskan pembahasan ke rukun iman, yaitu iman yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada para rasul. Baik, memang ketiga pembahasan ini merupakan sebuah pembahasan yang strategis. Dalam arti, kalau kita merujuk terlebih dahulu ya kepada iman kepada malaikat, sebelum kita masuk ke dalam definisi, misalkan contoh, nah kita akan masuk ke dalam definisi. Sebelum kita masuk ke dalam definisi itu, ada satu poin yang perlu kita perhatikan secara seksama. Terkadang di antara kita itu ada yang cukup egois dalam memahami rukun iman dan rukun Islam. Sekarang coba, sebelum kita ke rukun iman terlebih dahulu, rukun Islam. Di antara rukun Islam yang ada, biasanya seseorang itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berhaji. Dia mengupayakan untuk memberikan untuk mengeluarkan seluruh tenaga keuangan dia yang dia miliki itu untuk apa? Untuk bisa berhaji. Bahkan ada yang 2 bulan udah haji kan gitu. Nah, tapi ketika seseorang diminta untuk menjadi wajib zakat, orang yang sebagai muzaki lah, ya sebagai muzaki berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk bisa menjadi muzaki atau orang yang mampu melaksanakan zakat. Nah, itu jarang sekali. Orang lebih semangat untuk menjadi mustahik daripada muzaki. Orang lebih dalam urusan zakat dia pasti, tapi urusan haji dia itu menabung sedari kecil. Nah, sekarang dalam konteks keimanan, dalam konteks rukun iman, terkadang kita itu seringkali membahas tentang iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir. Wah, itu pembahasannya filosofis, pembahasannya sangat mendalam. Tapi giliran iman kepada malaikat, semuanya nggak ada yang tahu. Menganggap bahwa permasalahan malaikat itu hanya permasalahan yang tidak bisa difahami atau tidak relate dengan kehidupan kita. Nah, ini ada satu kekeliruan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi ya, bahwa rukun iman itu dari mulai iman kepada Allah hingga iman kepada takdir, semuanya itu relate dengan kehidupan kita. Atau sesuai dengan kehidupan kita. Atau bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita. Sehingga iman kepada malaikat itu tidak bersifat mistis. Iman kepada malaikat itu bukan berarti sifatnya normatif, tidak. Bahkan dalam kehidupan kita, coba kita bayangkan teman-teman ya, pada saat kita sendirian malam-malam di dalam kamar kita. Ketika ada suara gerak sedikit gitu, atau ada suara sesuatu yang tidak biasa, yang kita pikirkan pertama kali siapa? Ada jin di situ. Tapi kenapa kita nggak pernah memikirkan bahwa di sekeliling kita ada malaikat yang senantiasa menemani kita? Nah, ini terkadang kita melupakan jasa-jasa mereka di situ. Nah, maka dari itu perlunya kita memahami iman kepada malaikat
agar kita bisa memposisikan keimanan kita kepada malaikat itu dalam proporsi yang benar, dengan cara yang benar, agar kita bisa mempedulikan mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Baik, sekarang kita akan mendefinisikan apa itu malaikat. Baik. Ya, ya definisinya ya secara bahasa jamak dari malakun ya, yaitu yang artinya itu adalah risalah karena malaikat menyampaikan pesan dari Allah. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa malaikat itu dinamai dengan malaikat sebab pesan risalah karena mereka adalah utusan-utusan Allah antara dia dan para nabi serta serta rasulnya. Baik. Kalau kita berkaca kepada definisi ini, berarti kan malaikat itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu tugas. Yang dimana malaikat itu digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sekarang begini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tiga makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tiga makhluk. Makhluk pertama itu adalah referensi kebaikan. Referensi kebaikan. Yang dimana seluruh yang dilakukan itu adalah kebaikan. Seluruh yang dilakukan itu adalah ketaatan. Dan yang kedua, ada makhluk Allah yang sebagai referensi keburukan. Referensi keburukan dalam arti seluruh yang dilaksanakan itu adalah keburukan. Dan itu adalah syaitan atau iblis. Lalu ada makhluk yang ketiga. Makhluk yang ketiga ini adalah makhluk yang dia itu sebagai subjek pelaku untuk mengurus dunia ini. Yang dia itu punya potensi untuk melakukan dua hal. Mampu melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, kan gitu. Nah, dan yang ketiganya adalah malaikat. Maka dari itulah kenapa para ulama kita mengatakan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ya, manusia lebih mulia daripada malaikat. Sekalipun memang ada perdebatan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena manusia itu dia memiliki potensi untuk berbuat buruk, tapi dia memilih sesuatu yang baik. Nah, tentu ini menjadi high value atau added value atau nilai yang lebih dibandingkan dengan malaikat yang tidak punya pilihan kecuali hanya berbuat baik di sana. Nah, maka kalau kita merujuk perkataan Al-Imam At-Tabari di sini, malaikat dinamai dengan malaikat sebab pesan risalah karena mereka adalah utusan-utusan Allah antara dia dan para nabi serta rasulnya. Nah, sedangkan dalam istilah syariat ya, mereka adalah ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah yang dimana diciptakan dari cahaya, mereka diatur dan dikendalikan serta dimuliakan, mereka tidak membangkang terhadap perintah Allah, pasti melaksanakannya, tidak disifati laki-laki atau perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak bosan dan tidak lelah dan tidak menikah, bisa berubah wujud ke berbagai bentuk lain dengan izin Allah, tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Baik. Sekarang kalau kita ingin menanyakan diri kita. Ya, kalau kita ingin bertanya kepada diri kita atau kita bertanya lah, hakikat malaikat itu adalah pembantu Allah atau malaikat itu adalah pembantu manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu sebagai pembantu Allah atau malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembantu manusia. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan makna iman kepada malaikat. Coba kita merujuk. Yang pertama adalah bahwa beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua, tidak sah keimanan tanpa iman kepada malaikat. Baik. Kenapa diksi ini penting? Atau kenapa pembahasan ini menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau kita merujuk kepada referensi orang-orang barat ya, referensi orang-orang barat, malaikat itu tidak lebih dari sebuah hal yang sangat mistis. Yang sifatnya itu hanya manusiawi belaka. Jadi seperti tidak ada yang membedakan antara malaikat dengan manusia. Yang membedakan itu hanya malaikat itu utusan Tuhan lah, bahasanya seperti itu. Kalau yang kita menggunakan referensi-referensi yang biasa digunakan oleh orang-orang Barat. Makanya kenapa kita dapati kalau dalam dongeng-dongeng Barat itu kan selalu digambarkan malaikat itu tadi yang memiliki sayap, kadang ada buntutnya, kadang membawa panah.
Ya, jadi seakan-akan malaikat itu digambarkan sama seperti manusia. Ya, manusia, gambarnya seperti manusia, dan itu sifatnya lebih kepada khayalan dibanding dengan sebuah kenyataan. Nah, jadi malaikat itu dianggap sebagai sebuah seni, padahal kita sebagai seorang mukmin menganggap malaikat itu adalah ciptaan Allah yang melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas-tugas itu adalah mulia. Itu adalah letak perbedaannya. Maka keimanan kita kepada malaikat dari sisi di mana mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan definisi yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka itu diciptakan dari cahaya, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, memberikan risalah, mengatur seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Nah, di sini kita lihat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, sekarang pemaknaannya seperti apa sih kita itu untuk memaknai bahwa kita itu iman kepada malaikat? Ya. Satu, keberadaan mereka secara hakiki. Itu yang tadi saya sebutkan. Terkadang seseorang, apalagi orang yang menggunakan perspektif perspektif barat di dalam memahami Islam, itu menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang sakral. Desakralisasi lah melakukan hal tersebut. Sehingga malaikat itu hanya dijadikan sebagai sebuah seni dan khayalan. Padahal kita beriman kepada malaikat dari sisi mengimani bahwa mereka itu ada secara hakiki. Bukan sebagai sebuah gambaran atau sebagai sebuah khayalan saja. Nah, sebagai sebuah apa namanya, sebagai sebuah entitas yang benar, bukan sebuah khayalan. Yang kedua adalah nama-nama mereka, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Adapun yang belum diketahui maka kita imani secara general. Nah, dari sini kita perlu ingat bahwa sesungguhnya iman kita kepada malaikat itu ada malaikat dengan nama-nama yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun juga ada nama-nama malaikat yang memang tidak disebutkan. Dalam arti hanya disebutkan tugasnya saja. Hanya disebutkan tugasnya saja. Misalkan contoh ketika ada sekarang yang cukup terkenal itu ada 10 malaikat di situ kan ya, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dan lain sebagainya di situ. Pertanyaannya adalah 10 nama itu landasannya dari mana? Nah, itu kan perlu kita teliti sedari lebih dalam. Ya, perlu kita teliti lebih dalam. Karena memang kalau kita merujuk kepada beberapa referensi yang membahas tentang iman kepada malaikat, contohnya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau itu punya silsilah atau punya buku ya tentang ensiklopedi iman, ensiklopedi rukun iman. Beliau di situ menyebutkan tentang iman kepada malaikat bahwa ada beberapa nama-nama yang terkenal di masyarakat, tapi ternyata tidak memiliki landasan di dalam syariat. Contohnya apa? Nama seperti Ridwan yang menjaga surga. Itu tidak ada landasannya dalam syariat. Misalkan contoh Raqib sama Atid, itu menunjukkan sifat atau tugas daripada malaikat. Bukan namanya Raqib, bukan namanya Atid di sana. Nah, dari situ akhirnya kita paham bahwa malaikat Allah itu begitu banyak. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Satu tadi. Yang kedua adalah ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya. Nah, kalau yang kita ketahui otomatis kita beriman kepada mereka. Beriman dalam arti mengakui atau mengimani dalam arti meyakini bahwa ada nama malaikat-malaikat khusus yang memiliki nama. Nah, tapi ada malaikat-malaikat yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, hanya disebutkan sebagai tugasnya apa dan lain-lain. Nah, maka kita wajib untuk mengimani karena itulah hebatnya orang Islam. Itulah hebatnya orang Islam. Apa kehebatan seorang mukmin? Kehebatan seorang mukmin adalah pada saat mereka itu mampu mengimani, mampu meyakini sesuatu yang tidak bisa diindra. Yang tidak bisa diindra. Sesuatu itu kita yakini itu bukan sekedar menggunakan logika dan indera saja, tapi juga keterikatan dengan hati. Bagi hadirin sekalian yang pernah umroh, bagi hadirin sekalian yang pernah umroh, biasanya kan setelah sholat wajib itu, biasanya kan ada sholat jenazah. Ya, ada sholat jenazah. Pertanyaannya itu kita tahu nggak sih siapa yang meninggal? Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu siapa yang meninggal. Tapi pertanyaannya kenapa kita terdorong untuk melaksanakan sholat jenazah?
Itulah puncak daripada keimanan. Saat kita mampu mengimani meskipun kita tidak mengetahui. Tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat perlu dengan ilmu. Tapi ketika ada dasar-dasar yang Allah sendiri tidak buka, atau ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tidak buka di situ, tapi karena kita tahu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempercayainya. Begitu. Yang ketiga, sifat-sifat mereka. Ya. Jadi yang pertama adalah keberadaan mereka itu secara hakiki itu ada. Yang kedua, nama-nama mereka. Artinya kita mengimani ada yang nama disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Yang ketiga adalah sifat-sifat mereka yang kita ketahui dari dalil-dalil. Seperti Jibril yang Nabi kabarkan beliau lihat dia dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk, dan bisa saja malaikat berubah rupa menjadi rupa manusia seperti Jibril tatkala Allah utus ia kepada Maryam, saat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, artinya sifat-sifat mereka itu baik sifat yang apa ya, khalqiyah maupun khuluqiyah. Jadi sifat mereka dalam arti sifat yang kita pahami sebagai seorang manusia, misalkan kita punya sifat baik dan lain sebagainya, atau sifat dalam arti fisik mereka. Ada fisik yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya seperti ini. Tapi ada yang tidak disebutkan. Ya. Jadi otomatis kita di situ tidak perlu membayangkan seperti apa, karena sekali lagi bahwa permasalahan gaib itu landasannya itu adalah sami'na wa ata'na. Udah selesai kayak gitu. Nggak perlu kita melogikakan dengan logika apapun di situ. Nah, adapun dengan sifat-sifat Allah sifat-sifat malaikat yang misalkan tadi yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa mereka itu tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat mereka. Tidak pernah ingkar sama sekali. Ya. Tidak pernah ingkar sama sekali. Nah, jadi dua hal tersebut ya yang harus kita pahami, karena ini permasalahan gaib. Jadi landasannya itu adalah landasan tentang apa kepercayaan kita, meskipun tidak disebutkan detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga tetap harus berlandaskan kepada ilmu. Nah, yang keempat adalah tugas-tugas mereka yang kita ketahui bahwa mereka kerjakan sebab perintah Allah seperti bertasbih, menyembahnya malam dan siang tanpa bosan dan doa. Baik, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Bahwa untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan, apakah malaikat itu adalah pembantu Allah atau malaikat itu adalah pembantu manusia? Jadi, Allah Subhanahu wa taala pada prinsipnya itu tidak butuh dibantu. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qawi, maha kuat, aziz. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat kalau Allah tidak membutuhkan apapun? Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat untuk berkhidmat kepada manusia. Itu yang harus kita ketahui. Jadi, Allah menciptakan malaikat untuk berkhidmat kepada manusia atau untuk membantu manusia. Maka dari itu, seluruh tugas-tugas malaikat, baik tugas langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan manusia, itu pasti mengandung inspirasi bagi manusia. Pasti itu. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu referensinya untuk manusia. Karena subjek daripada kehidupan ini itu adalah manusia. Subjek dalam kehidupan ini, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Maka Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Seluruh yang ada di muka bumi dan langit, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dijadikan sebagai referensi bagi manusia. Malaikat itu dijadikan sebagai referensi manusia dalam urusan kebaikan. Syaitan itu menjadi referensi agar ditinggalkan hal-hal yang buruk tadi. Hewan dan lain sebagainya semuanya pun juga diciptakan oleh manusia. Makanya kenapa ketika masyarakat barat ya menganggap bahwa mereka yang menganut ajaran, misalkan contoh ajaran vegan yang berlebih gitu ya, vegan yang berlebih. Saya bukan mengkritisi orang yang vegan atau vegetarian, tidak. Ya, itu adalah pilihan. Tapi ketika berlebih dalam arti sampai di taraf mengkritik orang yang memakan daging, atau yang mengkritik mereka yang kurban itu sampai dikritik karena ini dianggap sebagai sebuah pembantaian. Mereka itu lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh itu adalah untuk manusia.
Sehingga pada prinsipnya ya, kambing, sapi, ayam, seluruh itu adalah memang untuk berkhidmat kepada manusia. All itu dianggap itu adalah sebagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada manusia. Hanya saja memang manusia tetap memiliki tugas untuk bisa merawat mereka dengan baik, tapi seluruhnya itu adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kepada manusia. Baik. Jadi tadi teman-teman ya, iman kepada malaikat itu mencakup empat hal: keberadaan, nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, dan tugas-tugas mereka. Baik, next. Jumlah malaikat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jumlahnya itu bukan 10. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlah jumlah mereka. Jadi artinya kita tidak perlu memberikan sebuah batasan berkaitan dengan malaikat. Kalau toh kita mau memberikan batasan, batasi saja misalkan nama-nama yang disebutkan oleh Allah, mana-mana nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, atau nama-nama yang tidak, yang hanya disebutkan tugas-tugasnya saja tanpa menyandarkannya sebagai sebuah nama di situ. Baik, Abu Dzar berkata, dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni ara ma la taron, wa asma'u ma la tasma'un, atatis sama'u wa huqqalah ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Sesungguhnya aku melihat yang tidak kalian lihat, mendengar yang tidak kalian dengar, langit merintih dan apa ya, baik baginya merintih langit ya. Tidaklah di langit ada tempat seukuran 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin memahami sesuatu yang gaib itu tidak bisa menggunakan sudut pandang empirikal manusia gitu ya, tidak bisa, karena memang sekali lagi kalau dalam diskusi falsafah gitu ya, kalau dalam diskusi falsafah itu kan namanya ruang itu tidak bisa ruang itu sifatnya relatif sekali ya. Ruang itu sifatnya relatif sekali. Sehingga ketika ruang itu sifatnya relatif, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kondisi malaikat yang mungkin lebih besar daripada bumi, lalu bersujudnya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa bayangkan dengan sudut pandang empirikal kita. Tidak bisa kita sandarkan dengan sudut pandang pemikiran kita di sana. Baik. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri Lailatus Sabi'ah awit tasi'ah wa ishrin wa innal malaikata tilka lailata aktaru fil ardi min adadil hasa. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, karena Lailah itu artinya malam juga ya. Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27 atau ke-29. Jumlah malaikat di bumi ketika itu lebih banyak dari jumlah yang bisa terhitung. Nah, artinya memang pada prinsipnya jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita nggak tahu tentang jumlah mereka tuh ada berapa. Jadi kita tidak dalam kondisi untuk menghitung lah ya. Kita tidak perlu sepenasaran itu tentang mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sampai menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, lanjut. Nah, tugas sebagian malaikat ya Allah. Nah, ini coba kita lihat ya beberapa tugas-tugas malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jibril yang dipercaya untuk membawa wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Mikail ditugaskan mengurus hujan dan tumbuhan. Ini bisa kita lihat dalam beberapa riwayat. Israfil ditugaskan meniup sangkakala saat tegaknya hari kiamat dan kebangkitan manusia. Ini disebutkan di dalam hadis di situ ya. Ya, malaikat maut yang ditugaskan menjemput roh tatkala kematian. Penamaan Israel tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di situ. Jadi memang yang disebutkan itu adalah malaikat maut. Mohon maaf teman-teman ya, ada suara di belakang. Ya, malaikat Malik yang penjaga neraka. Para malaikat yang ditugaskan mengurus janin-janin dalam rahim. Wah, itu ada juga. Para malaikat yang ditugaskan mencatat amalan manusia yang kita kenal dengan bahasa populer sekarang ini ada Raqib sama Atid di situ ya. Tapi sebetulnya tidak itu bukan nama di sana. Lalu para malaikat yang ditugaskan menanyakan mayit selepas diletakkan dalam kuburnya, atau sekarang yang dikenal dengan munkar dan nakir gitu. Nah, tapi sekali lagi itu perlu diverifikasi nama tersebut itu dari mana.
Para malaikat yang pembawa arsy Allah, jarak antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, itu apalagi. Ya, ini sekali lagi, ini tidak perlu kita logikakan atau kita gunakan pendekatan empirikal untuk memahami hal tersebut. Karena sekali lagi ada perkara-perkara gaib, justru keimanan itu letaknya ada di sana. Ketika ada sesuatu yang gaib. Ketika ada sesuatu yang gaib, itulah letak keimanan. Nah, yang terakhir adalah para malaikat di Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bahnya penduduk langit, berposisi sejajar dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke sana untuk beribadah dan bertawaf, lalu mereka tidak akan kembali lagi. Nah, riwayat ini itu bisa kita dapatkan di dalam, khususnya nomor 10 ya, itu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu akan disebutkan teman-teman ya. Ketika Rasulullah SAW terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim, nah disitulah awal mula kisah tentang ada 70.000 malaikat ya setiap harinya yang masuk ke Baitul Ma'mur di sana. Nanti bisa kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, apa buah iman kita kepada malaikat? Apa urgensinya gitu? Apa kira-kira efeknya bagi kita itu apa sih? Efek dari kita itu apa? Pertama, syukur kepada Allah atas perhatiannya kepada hambanya melalui para malaikat. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba ini memperkuat tesis yang tadi saya sebutkan ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan malaikat untuk berkhidmat kepada manusia, untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menyiapkan malaikat itu untuk menemani kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita mendoakan saudara kita, pada saat kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan membalas doa kita dengan mengatakan walakal mathal. Kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Jadi seakan Rasulullah SAW bilang seperti ini kepada kita. Kalau engkau mendoakan dirimu sendiri, maka yang bertanggung jawab atas doamu itu adalah doa kita sendiri. Kita sendiri yang bertanggung jawab dengan doa kita. Tapi pada saat kita mendoakan saudara kita, maka malaikat pun juga ikut mengamini. Coba bayangkan. Artinya, Allah gini, ketika malaikat mengaminkan doa kita, apa sih tandanya gitu? Apa keistimewaan dari itu semua, saudara-saudaraku sekalian? Keistimewaannya adalah mereka itu kan tidak pernah bermaksiat. Mereka itu terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak atau mengijabah doa-doa mereka. Jadi selama ini yang menghalangi itu adalah kita sendiri. Yang menghalangi doa-doa kita itu adalah diri kita sendiri. Atau barangkali ada doa-doa yang terkabulkan. Itu bukan dari doa kita, bukan dari doa kawan-kawan kita, tapi doa malaikat tadi. Karena kita berdoa kepada Allah, mereka mengaminkan. Jadi artinya bersyukurlah. Allah itu memfasilitasi manusia untuk bisa masuk surga. Memfasilitasi manusia untuk bisa masuk surga. Salah satu fasilitas yang Allah sediakan itu adalah malaikat. Yang kedua, tenangnya seorang mukmin karena ia dilingkupi penjagaan Allah melalui makhluk-makhluk agung tersebut. Ya, artinya kita nggak sendirian gitu loh. Overthinking yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang gitu atau masyarakat dunia itu pasca COVID, overthinking tentang masa depannya seperti apa, apakah dia bisa mendapatkan financial freedom, apakah dia akan mendapatkan capaian-capaian hidupnya. Terkadang overthinking hal tersebut gitu ya, dan dia khawatir tentang dirinya sendiri. Kita nggak sendirian di sana gitu. Allah Subhanahu wa taala siapkan seluruh pasukannya untuk berkhidmat kepada kita. Maka dari itu kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kebutuhan kita. Sehingga ketenangan yang Allah harapkan dari diri kita itu bisa tumbuh. Karena agar kita bisa menyadari bahwa cita-cita tangan kita itu untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tangan kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Itu cita-cita tangan kita. Cita-cita kaki kita adalah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kaki kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita mata kita? Cita-cita mata kita adalah saat mereka mampu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang Allah. Maka kalau kita tahu cita-cita mereka, wah, tenang sekali hidup kita. Kita berjalan sesuai dengan fitrah dan malaikat pun juga memberikan bimbingan kepada kita.
Yang ketiga adalah istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yang yakin dan merasa akan kehadiran malaikat dan bahwasanya mereka mengawasi setiap perbuatan dan ucapannya, niscaya ia akan malu dari mereka sehingga tidak menyalahi perintahnya dan tidak memaksiatinya, baik secara terang-terangan maupun rahasia. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita kerja nih, bos kita di samping kita. Kira-kira kita kerjanya maksimal atau enggak? Ah, maksimal banget. Bosnya di samping kok. Tapi kita bosnya pergi. Ketika bosnya pergi, ya mungkin kita ada ketawa ketiwi, ngobrol dengan kawan kita nggak jadi serius. Tiba-tiba datang lagi, kita serius lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berada dalam sebuah pengawasan. Seperti itu. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi kita. Bahkan pengawasannya itu pengawasan yang paling terdekat. Jadi sebetulnya tidak ada yang aman di situ. Tidak ada yang aman, tidak ada yang merasa, kita tidak perlu merasa bahwa diri kita itu aman. Enggak ada. Makanya Ibnu Umar itu dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, Ibnu Umar atau Umar, saya agak sedikit lupa. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Beliau itu sampai berdoa, Allahumma ja'al sarairi khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal-amalku yang sendirian itu lebih baik daripada amalku yang aku tampakkan. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikanlah amal yang aku tampakkan itu juga baik. Kenapa doa itu sampai keluar? Karena memang manusia itu baru bisa dipastikan kebaikannya kalau dia berada di dalam kesendiriannya. Baru dia tahu sifat aslinya itu seperti apa. Baik. Nah, maka ya sebelum kita iman kepada kitab-kitab ya, pentingnya kita mengetahui iman kepada malaikat, ya, bahwa itu adalah bentuk khidmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan kita kawan di mana pada saat kawan-kawan lain menjauhi kita, Allah Subhanahu wa taala siapkan kawan paling mulia, yaitu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan sahabat terbaik, menyiapkan sosok-sosok yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan agar kita berada di dalam track yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dibahas tentang iman kepada malaikat bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Sekarang kita masuk ke dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu. Baik. Arti kitab secara bahasa ada sebutan untuk sesuatu yang ditulis secara terkumpul, yaitu kitab. Al-Quran disebut sebagai Alkitab karena terkumpulnya padanya kisah-kisah, perumpamaan, keyakinan, perintah, larangan, dan pensyariatan, atau karena Al-Quran mencakup atas kandungan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi yang disebut kitab itu kan karena dalam kata kitabah gitu kan. Berarti ada sesuatu yang tertulis di sana. Ya, tertulis dari sebuah pengistilahan yang disebutkan. Sekalipun memang yang disebut sebagai kata itu apa yang diucapkan, bukan yang tertulis di sana. Baik, secara istilah yaitu adalah kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang mengandung perkataan Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Ingat teman-teman, iman kepada kitab-kitab ini, iman kepada kitab-kitab ini, itu bukan hanya Al-Quran saja. Terkadang kita iman kepada malaikat, kita lupakan malaikatnya. Iman kepada kitab, kita hanya fokus kepada Al-Qurannya saja. Kepada Al-Qurannya saja. Memang betul kita dapati ada Injil, ada Taurat, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ada distorsi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan kita kepada kitab-kitab tersebut tetap terjaga. Keimanan itu tetap terjaga. Tapi pertanyaannya gini, kita kan umat Nabi Muhammad. Apa sih relevansinya? Apa sih urgensinya kita tuh beriman kepada kitab selain daripada Al-Quran? Selain daripada Al-Quran. Perlu diingat bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu satu. Inti daripada syariat Allah itu adalah satu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Saya beri contoh. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau membagi wahyu itu menjadi dua. Ya, membagi wahyu itu menjadi dua. Ada yang disebut sebagai wahyu yang sifatnya
Mukjizat itu menjadi dua. Ada mukjizatun hissiyah, sama yang kedua adalah mukjizatun aqliyah. Jadi mukjizat hissiyah, mukjizat yang sifatnya itu sensorik, bisa dilihat. Ya. Sifatnya empirik, yang bisa dilihat. Yang kedua adalah mukjizatun aqliyah, mukjizat yang sifatnya itu logis. Artinya bisa dijadikan sebagai referensi secara logis. Nah, mukjizatun hissiyah atau mukjizat yang sifatnya sensorik atau empirik tadi itu diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa mampu membelah lautan. Nabi Musa mampu merubah tongkatnya menjadi ular. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang meninggal. Lah, itu adalah mukjizat yang sifatnya itu hissiyah, empirical, yang mampu dilihat oleh orang. Karena apa? Karena kebutuhannya berbeda-beda. Di zaman Nabi Musa, dukun itu nomor satu, menjadi sebuah penentu segala-galanya. Ketika Fir'aun membutuhkan penasihat atau membutuhkan sesuatu yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya, konsultasinya bersama dukun. Maka dari itulah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa untuk membungkam mulut-mulut dukun tadi. Di masa Nabi Isa, yang terkenal atau yang menjadi ilmu primadona pada masa itu adalah ilmu pengobatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada Nabi Isa untuk mampu menghidupkan orang yang sudah mati, untuk membungkam para dokter-dokter yang angkuh, yang enggan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Karena ini syariat, karena ini referensi yang digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka dia harus bisa relate ke setiap keadaan waktu, lintas zaman dan lintas wilayah, lintas tempat. Maka dari itulah kenapa mukjizat Al-Quran itu disebut sebagai mukjizatun aqliyah, yang mampu diterima oleh logika manusia di seluruh wilayah dan kapanpun berada di sana. Nah, tapi iman kepada kitab ini kan nggak hanya kepada Al-Quran saja, tapi beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, dan beriman kepada suhuf-suhuf tadi. Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Relevansinya apa? Karena gini, karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu spiritnya sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Injil. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa syariat yang dikukuhkan dalam Al-Quran tapi tidak dikukuhkan di dalam Injil atau dalam kitab-kitab yang lalu. Tapi spirit yang diajarkan dalam Al-Quran pun sama juga spirit yang diajarkan oleh Injil, diajarkan oleh Taurat, diajarkan oleh Zabur. Kalau toh misalkan ada orang yang bilang, oh kalau kayak gitu kitab-kitabnya orang Kristen, kitab-kitabnya orang Yahudi sekarang itu boleh dipakai dong Ustadz. Enggak, karena memang itu sudah mengandung distorsi. Makanya kenapa kita nggak boleh mengatakan kitab yang digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai Injil. Nggak boleh. Kita katakan itu adalah Bible. Nggak boleh kita katakan Injil, karena kalau Injil itu turunnya langsung dari Allah kepada Nabi Isa. Sedangkan yang kitab yang mereka gunakan itu adalah Bible. Baik. Nah, ini adalah rukun iman yang ketiga, tidaklah sah iman ke seseorang kecuali dengannya. Jadi kalau kita itu beriman kepada kitab, tandanya kita beriman kepada seluruhnya. Kita beriman kepada seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Tadi. Jadi Al-Quran maupun kitab-kitab yang terdahulu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya di situ. Nah, baik. Nah, ini ada beberapa kitab-kitab yang Allah turunkan ya. Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya. Torah dalam bahasa Ibrani berarti pengajaran dan syariat atau hukum-hukum. Lalu ada Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi David. Qatadah berkata, kami beritahu bahwa Zabur berisi doa-doa yang Allah ajarkan kepada Daud, serta pujian dan pengagungan untuk Allah. Di dalamnya tidak ada halal haram, tidak ada kewajiban ataupun aturan. Injil adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, ya, atau dalam bahasa Ibrani itu ada macam-macam lah, tapi bahasa Inggris itu Jesus. Injil adalah kata
dari bahasa Yunani artinya kabar gembira atau gospel. Dan yang keempat, Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, darinya awal perkataan diturunkan sebagai wahyu yang didengar Jibril dan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bentuk iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, nanti kita akan sebutkan sedikit. Afwan, sebelum kita eh, coba nanti kita akan masukkan sesuatu ya dalam hal ini. Di antaranya meyakini 6 hal tersebut. Kitab-kitab itu diturunkan dari Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi secara seksama. Perlu kita garis bawahi secara seksama. Bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah. Jadi itu tidak bisa kita katakan itu karangan dari nabi-nabi. Enggak. Itu tidak bisa. Nah, maka dari itulah kenapa Al-Quran itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik setiap titik perkataannya maupun dari pemaknaannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi yang namanya distorsi. Tujuannya itu agar tidak terjadi yang namanya perusakan terhadap makna-makna di dalam Al-Quran. Nah, dari situlah akhirnya kita perlu ingat bahwa itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya itu tidak terbantahkan lagi. Yang sifatnya itu tidak terbantahkan lagi. Jadi ini bukan karya akademik. Bukan karya akademik yang akan mengundang, bukan akan mengundang, yang artinya akan ada sisi kelemahan, tidak ada. Ya. Ini bukan karya akademik, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab-kitab itu adalah firman Allah, bukan perkataan selainnya, atau bukan makhluk. Nah, ini juga merupakan kritik terhadap orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah beranggapan bahwa manusia, Allah Subhanahu Al-Quran atau kitab-kitab Allah itu adalah makhluk. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa Allah memiliki sifat. Allah memiliki sifat setelah Allah melakukannya. Contoh misalkan, saya kalau misalkan menanyakan kepada teman-teman, ketika Allah belum menciptakan alam semesta ini, apakah Allah disebut sebagai Khalik? Allah belum menciptakan seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Seluruhnya itu belum ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah disebut sebagai Khalik atau tidak? Nah, itu yang pertama. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihani atau memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, apakah Allah sudah disebut sebagai Ar-Rahman? Oke, di situ ya. Nah, maka pertanyaannya adalah tadi, kira-kira seperti apa jawabannya? Kan gitu. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu, apakah Allah disebut sebagai pencipta? Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada makhluknya, Allah boleh nggak dinamakan dengan Ar-Rahman? Belum lagi Al-Aziz, lalu apa lagi ya, apa namanya, Al-Aziz, lalu Al-Ali dan lain sebagainya. Itu gimana coba? Nah, dari situlah maka Mu'tazilah beranggapan bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengucapkan, dalam arti belum, berarti Al-Quran itu datangnya belakangan. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala berucap dengan kalamnya, melahirkan sebuah kalam, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disebut sebagai mutakallim, tidak boleh disebut sebagai yang berbicara. Maka apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makhluk. Mereka bilang seperti itu. Karena kalau datangnya terakhiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim. Tapi kalau datangnya terakhiran, artinya datangnya itu telat, itu bukan Allah. Itu adalah selain daripada Allah. Seperti itu. Itu adalah logika yang digunakan oleh Mu'tazilah. Tapi ala kulli hal, teman-teman ya. Bantahan logikanya itu banyak sebetulnya ya. Bantahan logikanya, kalau bantahan dalilnya itu melimpah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bantahan logikanya itu adalah gini. Misalkan contoh, ada orang dia itu aslinya dermawan banget, tapi dia nggak pernah melakukan kegiatan derma. Misalkan contoh, saya ini orang yang dermawan. Contoh teman-teman ya. Contoh saya ini adalah orang yang dermawan, tapi saya nggak pernah melakukan perbuatan derma. Kira-kira saya bisa disebut sebagai dermawan atau tidak? Bisa saja saya disebut sebagai dermawan gitu kan. Karena apa? Karena saya sudah memiliki sifat derma. Saya sudah memiliki sifat sebagai sosok orang yang dermawan. Lah, tapi kan saya kan belum melakukan apapun. Nah, saya melakukan perbuatan derma untuk dikonfirmasi bahwa saya itu dermawan. Bukan dermawan, bukan dari sisi
menghilangkan kedermawanan saya. Saya dermawan karena memang saya sudah punya sifat dermawan tadi. Tapi saya untuk mengkonfirmasi kedermawanan saya melakukan perbuatan dermawan. Nah, sama seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala Khalik, mampu menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah sudah disebut sebagai Khalik. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan, melakukan perbuatan kasih sayangnya, misalnya seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap disebut sebagai Rahman di sana. Begitu pula juga dengan kalamullah, itu bukanlah makhluk. Ya. Kalamullah sudah melekat pada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Makanya kalam itu termasuk daripada apa namanya? Ya, karena apa namanya kalam itu ya itu merupakan sebuah sebuah apa namanya pembahasan yang cukup pelik di sana. Bahkan kalau di dalam apa namanya madhab yang lain gitu, yang misalkan Asy'ari sampai mengatakan kalam itu disebut sebagai sifat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, kita nggak masuk ke dalam perdebatan tadi. Kita lanjutkan lagi. Di antara 6 hal tersebut adalah, afwan teman-teman ya, berita-berita di dalamnya adalah benar, baik dari Al-Quran atau dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kita meyakini bahwa informasi yang ada di sana itu benar, tervalidasi ya, terverifikasi dengan benar. Informasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi kalau kitab-kitab yang sekarang ya, kitab-kitab sekarang selain kitab Al-Qur'an ya, tentu karena sudah ada distorsi dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa mempercayainya. Tapi kalau yang asli datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimaninya. Kitab-kitab itu semuanya menyeru kepada tauhid, peribadatan kepada Allah semata, tiada sekutu baginya walaupun ada perbedaan di dalam syariat. Nah, ini yang penting. Gini ya, saya termasuk orang yang mengkritisi konsep yang disebutkan oleh para cendekiawan di era sekarang dengan mengatakan ada yang namanya agama samawi. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan konsep agama samawi. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak ada namanya agama samawi. Agama samawi itu kan maksudnya agama langit, dalam arti dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi masalahnya adalah konsep agama samawi yang disampaikan oleh cendekiawan itu dengan mengatakan agama samawi itu 3, Yahudi, Kristen, sama Islam. Itu yang menjadi titik problemnya. Padahal yang Allah sebutkan adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, jadi otomatis konsep agama samawi, kalau ditanya agama samawi itu apa? Ya Islam gitu. Lalu agama Kristen sama agama Yahudi enggak? Mereka itu agamanya Islam sebetulnya ya. Apa ajaran Nabi Isa itu adalah Islam, ajaran Nabi Musa itu adalah Islam di sana. Penamaan tersebut itu kan dibuat oleh manusia. Gitu. Penamaan tadi dibuat oleh manusia. Kalau tuh misalkan Yahudi sekarang, apakah disebut sebagai Islam? Tidak, mereka agama lain. Kristen apakah agama yang sama seperti Islam? Berbeda. Jadi kalau ditanya agama samawi itu adalah Islam. Ya, agama Islam, karena Yahudi yang sekarang tentu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kristen yang sekarang itu berbeda ajarannya yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yang diajarkan Nabi Isa adalah Islam, diajarkan Nabi Musa adalah Islam. Jadi artinya seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada Islam. Ya, menyeru kepada Islam. Nah, terjadi perubahan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, itu ya, ada distorsi dan lain sebagainya. Ya, ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 75, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ya, jadi memang ada tahrif gitu ya. Ada tahrif atau ada pemalsuan, ada perubahan dan lain-lain. Baik, Al-Quran Allah jaga langsung, tidak dapat diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Quran sampai sekarang masih terjaga, masih kita bisa nikmati, kita baca. Bahkan yang Allah jaga itu sampai cara bacanya gitu. Sampai huruf-hurufnya itu Allah Subhanahu wa taala jaga. Kan itu menarik sekali. Saya sempat mengajar, ada beberapa pihak gitu ya, sempat mengajar ngaji gitu ya, sempat mengajar ngaji. Saya di situ ada satu hal yang saya sampaikan kepada hikmah di balik kenapa kita itu belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid sama makharijul huruf itu mengajarkan kita akan yang namanya amanah. Makharijul huruf, kita belajar makharijul huruf itu mengajarkan kita itu amanah. Kenapa? Coba bayangkan. Kita tuh kan belajar makhraj dulu itu kan berat banget. Ba yang atau kha itu gimana caranya ya? Kha lalu ada so, bedakan antara sin, so sama shin itu bagaimana membedakannya? Terkadang kan
orang itu berbelit-belit. Wah, harus belajar itu sulit sekali. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala jaga jaga Al-Qur'an. Satu huruf saja kita perhatikan, kita perhatikan dan kita letakkan sesuai dengan bacaan yang benar. Kita meletakkan bacaan itu dengan bacaan yang benar. Artinya kita mencoba untuk memberikan hak kepada mereka. Kita amanah kepada mereka. Kita amanah kepada huruf-huruf tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu huruf pun mampu mengajarkan keamanahan kepada kita untuk memberikan hak kepada mereka, bacaan ba yang benar gimana, bacaan kha yang benar gimana, bacaan shin yang benar gimana, bacaan sin yang benar gimana, yang so gimana. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita semua. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, iman kepada Rasul. Alhamdulillah, insya Allah ini waktunya tepat ya, waktunya tepat. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke iman kepada Rasul, sebelum kita iman kepada Rasul, relevansi atau urgensi kita beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada satu dalam fikih atau dalam usul fikih itu ada bab khusus tentang namanya syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu artinya syariat yang turun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada syariatnya Nabi Musa, ada syariatnya Nabi Isa, ada syariatnya yang lain di situ ya, nabi-nabi yang lain. Nah, itu disebutkan ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada misalkan contoh Nabi Daud, ada puasa Daud kan. Nah, ada puasa Daud. Nah, berarti kan ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa betapa ada koneksi gitu loh antara syariat yang dahulu dengan syariat sekarang. Dan ternyata syariatnya Nabi Daud, yaitu puasa Daud, dikonfirmasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada koneksi ya antara masing-masing nabi, dan itu yang memperkuat ya bahwa sesungguhnya agama samawi itu cuma Islam. Nah, dari situ kita akan masuk ke dalam iman kepada para rasul untuk menunjukkan konektivitas. Apa urgensi kita beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala? Teman-teman ingat kisah Isra dan Mi'raj? Pasti semuanya ingat kisah Isra dan Mi'raj. Coba pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, saat itu sebelum Rasulullah itu masuk ke Masjidil Aqsa atau masuk ke Masjidil Aqsa, masih dalam pekarangan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Amin ya rabbal alamin. Sampainya kita di Masjidil Aqsa, Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Rasulullah itu kan bersama buruk kan. Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa buruk itu ditalikan, atau biasanya kan kalau kita sedang naik unta atau naik kuda gitu. Nah, itu kan ada talinya kan, lalu kita talikan di satu tiang. Nah, di Masjidil Aqsa itu, di pekarangan Masjidil Aqsa itu ada satu tiang, yang tiang tersebut itu biasa digunakan oleh para nabi-nabi terdahulu untuk apa? Untuk mengikat untuk mengikat tali hewannya. Dan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikatkan buruk di tiang tersebut. Akhirnya para ulama ketika mentafsirkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk membuktikan bahwa ajaran Rasulullah itu tidak bertentangan dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Memiliki satu spirit yang sama, spirit tauhid di situ. Spirit akidah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa sih urgensi kita beriman kepada para rasul? Coba bayangkan. Kita itu harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa? Pada saat Rasulullah itu Mi'raj dari langit dunia menuju ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya, menuju ke langit bertemu dengan para nabi Allah. Ada satu fase yang cukup terkenal ya, yaitu adalah pensyariatan sholat 5 waktu. Yang awalnya itu 50 kali. Ya, 50 kali. Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali lagi, karena umatmu tidak akan pernah
tidak akan sanggup. Kembali lagi dikurangin. Ada dua riwayat. Riwayat pertama menunjukkan dikurangnya 10-10, ada riwayat kedua menyebutkan 5-5. Tapi ala kulli hal ya, riwayat manapun. Ketika sudah berkurang, sampailah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bilang lagi, kembali kepada Allah, minta kepada Allah untuk dikurangi lagi karena umatmu tidak akan sanggup. Bolak-balik Rasulullah SAW dari Allah ke Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya tersisa 5. Dan di situ pun juga Nabi Musa alaihissalam masih meminta Rasulullah untuk dikurangi lagi. Tapi ya begitulah, Rasulullah SAW menganggap aku sudah malu lah kalau mau minta dikurangin lagi di situ. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ini semua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT? Nabi Musa itu punya jasa sama kita. Ada jasa Nabi Musa sampai sekarang yang masih kita bisa rasakan. Coba bayangkan kalau Nabi Musa tidak melakukan hal itu. Kita mungkin sudah melaksanakan sholat 50 waktu. Coba. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan hikmah di setiap kisah yang terjadi di era Rasulullah SAW. Kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa. Kita harus berjanji nanti ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin, kita harus berkunjung kepada Nabi Musa. Kita ucapkan terima kasih kepadanya karena berkat jasa Nabi Musa kita bisa mudah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Baik, iman kepada Rasul. Makna Rasul adalah irsal, yaitu taujih, yang memberikan arahan. Secara istilah, yaitu seorang hamba yang Allah pilih dengan mewahyukan kepadanya dan mengutusnya kepada kaum kafir di situ. Artinya mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutus untuk memberikan dakwah terkhusus kepada orang-orang kafir. Saya mau berhenti di sini dulu. Berarti nabi itu, status nabi dan rasul itu tidak bisa diupayakan. Ini poin penting. Nabi dan rasul, status nabi dan rasul itu tidak bisa diupayakan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba ngaku nabi karena rajin sholat dan lain sebagainya, bohong, dusta di situ. Karena nabi dan rasul itu tidak bisa diupayakan. Syarat untuk menjadi rasul adalah apa? Dengan cara mendapatkan wahyu. Jadi tidak bisa diupayakan. Maka dari itu saya termasuk yang kurang begitu sepakat lah kalau misalkan ada orang yang bilang Michael Hurt mengatakan bahwa ada 100 tokoh berpengaruh di dunia gitu kan. 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor pertama adalah Rasulullah. Ya, memang Rasulullah SAW layak untuk diletakkan di awal. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena Rasulullah itu sebagai Rasul karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di bawah-bawahnya itu kan karena apa? Karena usaha Isaac Newton lah atau apa Galileo Galilei lah, itu karena upaya dia. Sedangkan Rasul itu karena apa? Karena memang dapat privilege langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat sebagai Rasul. Gitu. Jadi itu yang berbeda ya. Jadi itu yang berbeda. Jadi tidak ada yang namanya Nabi itu diupayakan, berusaha gimana caranya ya nyari wangsit untuk bisa mendapatkan wahyu atau berusaha agar bisa jadi Nabi. Mustahil. Mustahil. Tidak bisa. Baik, mana iman kepada Rasul? Meyakini sepenuhnya bahwa Allah mengutus Rasul kepada setiap umat manusia, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan kufur kepada yang disembah selainnya. Jadi artinya Allah siapkan para Rasul itu kepada umat manusia, tujuannya adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah dan kufur terhadap apa namanya, tauhid ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi memang tugas daripada para rasul itu adalah untuk, ya, misinya itu adalah dakwah tauhid. Iman kepada rasul mencakup beriman kepada risalah mereka benar berasal dari Allah. Ya, di sana. Ya, berarti beriman kepada rasul itu bukan sekedar pribadinya aja, fisiknya aja, enggak. Tapi juga apa yang dia sampaikan, apa yang mereka sampaikan. Semua rasul menyeru kepada tauhid. Ketiga, semua rasul itu maksum, terjaga dari dosa dalam mengambil dan menyampaikan risalah atau wahyu. Dan yang keempat, mereka berbeda satu sama lain dalam hal keutamaan. Dan bahwasanya yang terakhir dari mereka dan penutup mereka serta yang paling utama dari mereka adalah Rasulullah SAW. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Oh Ustaz, tapi Nabi Isa itu nanti datang di hari kiamat di situ. Tapi bukan sebagai nabi. Itu akan menjadi umat Rasulullah SAW. Baik. Nah, ini ada
definisi yang perlu kita perhatikan, kita soroti, karena sekali lagi seringkali kita dapati banyak pertanyaan tentang ini. Apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Nabi itu ya dari kata naba'a yang yaitu artinya khobar atau berita. Persamaannya terlebih dahulu. Ya, kita lihat persamaannya. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Karena pengutusan itu melazimkan penyampaian. Ya, itu hal yang paling penting. Jadi kalau misalkan ada orang, ya ada misalkan dianggap nabi, terus habis itu diam aja nggak ada penyampaian, nah itu nggak mungkin. Karena ketika seseorang diutus pasti ada tugas di sana, kan gitu. Nah, tidak menyampaikan berarti tindakan menutupi wahyu Allah. Sedangkan Allah tidak menurunkan wahyu untuk dipendam dan dikubur dalam dada satu orang saja. Kemudian ilmu itu mati dengan kematiannya. Karena ada beberapa definisi yang mengatakan bahwa tadi nabi itu ya karena nabi itu adalah utusan Allah yang tidak utusan Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan itu hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu tidak. Itu definisi yang keliru karena memang definisi pada umumnya ketika pengutusan pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah penyampaian. Nah, itu di persamaannya ya. Persamaannya itu adalah menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Itu aja. Perbedaannya adalah Rasul seorang yang diwahyukan dengan syariat yang baru, sedangkan Nabi seorang yang diutus untuk menetapkan syariat utusan sebelumnya. Nah, di situ. Jadi kita lihat dari perspektif syariat barunya atau mengikuti syariat sebelumnya. Nah, perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini perlu diperhatikan secara seksama. Karena kalau beliau sudah mengatakan sesuatu, kita harus menyorotnya dengan sorotan yang cukup tajam. Sesungguhnya Rasul adalah seorang yang diutus kepada kaum pendusta. Dan Nabi adalah seorang yang diutus kepada kaum mukmin dengan syariat Rasul sebelumnya. Ia mengajarkan mereka dan menghukumi di antara mereka. Jadi memang ada konsekuensinya ya. Ketika dakwah kepada mereka ya, dakwah kepada mereka yang ingkar itu pasti pressure-nya lebih tinggi dibanding dengan dakwah kepada mereka yang sudah aman-aman saja. Di situ. Jadi ya amar ma'ruf nahi mungkar itu nahi mungkar itu kadang lebih sulit dibanding dengan amar ma'ruf. Oh, amar ma'ruf mudah sekali. Tapi nahi mungkar kadang orang itu geradakan. Geradakan itu dalam arti apa ya? Nahi mungkar itu wos dianggap caranya itu sama seperti amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu kan gampang. Tinggal kita lihat HP kita lalu kita share-share saja gitu kan. Atau kita misalkan kita buat quotes-quotes dan lain sebagainya, komentari ini, komentari itu, amar ma'ruf, mudah. Tapi nahi mungkar kan nggak bisa dengan cara itu. Inilah kesalahan apa namanya kekeliruan dari beberapa mubalik-mubalik di situ. Menyamakan seni amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena amar ma'ruf itu ada seninya, nahi munkar pun juga ada seninya. Gak bisa langsung, itu tidak bisa. Karena orang pada prinsipnya itu lebih mudah untuk diajak kebaikan daripada dicegah dari keburukan. Maka seninya itu berbeda, ya seninya itu berbeda. Jadi tidak boleh disamakan, ya tidak boleh disamakan. Amar ma'ruf itu memang kita bisa brutal lah. Wah, kita share-share dan lain sebagainya. Tapi nahi munkar itu nggak bisa, kita asal segala share. Kita harus pertimbangkan betul. Ya, mana kata-kata yang lebih bijak, kata-kata yang bisa lebih diterima, kata-kata yang lebih kena di hati, ya penyampaian yang lebih lembut. Nah, itu nahi munkar di situ. Karena memang konteks manusia itu berbeda. Tesis yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita itu perlu melihat yang namanya ma'alat. Dalam ilmu maqasidus syariah, itu ada yang disebut sebagai ma'alatul af'al, konsekuensi daripada perbuatan. Jadi dalam fatwa itu bukan sekedar menyampaikan ini benar ini salah, tidak. Tapi melihat konteks daripada apa yang akan terjadi pasca itu. Jangan sampai sebuah fatwa justru melahirkan kekacauan yang sangat luar biasa di sana. Dan itu contohnya banyak, nanti teman-teman bisa belajar dalam ilmu fikih maupun ilmu maqasid. Baik. Jumlah para nabi dan rasul bukan hanya 25. Nah, ini penting ya. Memang jumlah 25 adalah yang disebutkan di Al-Qur'an. Sehingga 25 ini wajib diimani sebagai nabi dan rasul. Adapun jumlah yang benar adalah tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Nah, ini sama seperti malaikat. Ya. Jadi kita nggak perlu cari tahu juga gitu ya, kita nggak perlu cari tahu juga. Memang nanti kalau dalam perspektif yang lebih detail lagi bolehlah kita diskusi secara apa namanya akademik, misalkan contoh seperti Khidir itu nabi Allah atau wali Allah. Nah, seperti itu Luqman dalam Al-Qur'an itu nabi Allah atau wali Allah. Nah, itu nanti kita diskusinya otomatis akan sangat mendetail, tapi secara umum bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, adapun hadis-hadis yang meriwayatkan jumlahnya maka tidak lepas dari kelemahan walau sebagiannya disahihkan sebagian ulama. 300 sekian belas Rasul ya. Ada 300 sekian belas Rasul. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar disahihkan oleh Ahmad Syakir dan Syalbani. Lalu 120 ribu nabi dan 313 Rasul dari Ibnu Hibban dan dalam sahihnya ada 124 ribu dan 315 Rasul. Hadis riwayat Ahmad dilemahkan oleh Ibnu Katsir dan banyak lagi hadis-hadis lain yang semuanya memiliki sisi kelemahan. Tapi ala kulli hal gini. Ya. Ini data-data seperti ini gitu kan, data-data seperti ini. Apa tentu tidak bisa kita mutlakkan gitu ya. Tidak bisa kita mutlakkan. Oh, yang benar seperti ini enggak gitu. Ya, karena sekali lagi kalau sudah ad-dalilu idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata minhul istidlal. Kalau misalkan memang dia itu sudah ada kemungkinan-kemungkinan salah dan benarnya, itu kita memang harus lebih menjaga diri. Ya, jadi kita tidak perlu memberikan cap, oh ini yang lebih benar, ini yang lebih itu. Kalau kita punya kemampuan untuk mentasqih atau membenarkan, nggak ahlan wa sahlan, bagus di situ. Tapi kalau misalkan kita masih sebagai status orang awam seperti kita semua, ya tentu kita tidak perlu untuk mendetilkan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang penting, landasan pertamanya wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan kepada mereka kepadamu. Nah, jadi artinya memang tujuan kita hanya mengimani. Dan sekali lagi, saya ulangi lagi yang tadi saya sebutkan dalam iman kepada malaikat, bahwa keimanan kita terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui itu nilainya lebih. Karena apa? Karena menunjukkan kejujuran keimanan kita di sana. Tetapi sembari tetap berada dalam konteks ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita sudah selesai sampai sini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustaz Ubaidillah. Barakallah. Nah, jazakumullah khairan Ustadz Izzuddin atas penyampaian materinya. Suara saya terdengar ya, insyaallah. Teman-teman sekalian, bagi yang mau bertanya kita persilahkan waktunya, tapi singkat sekali ini, mungkin hanya 3 pertanyaan atau 4 lah paling banyak ya, Ustadz. Baik, di sini izin saya membacakan Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan terutama yang paling berkaitan dengan materi. Ya. Sebentar. Yang berkaitan dengan iman kepada malaikat dan nabi dan juga iman kepada kitab-kitab. Belum ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ya. Berarti sudah. Oh, ini ada yang bertanya, Ustadz, apakah ada nabi atau rasul dari perempuan? Masya Allah. Baik, kita kumpulkan dulu atau gimana? Tafadhol Ustadz, silakan dijawab. Langsung aja ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya. Apa namanya? Rasul itu semuanya ya. Rasul, Nabi itu semuanya itu dari laki-laki. Ya, tidak apa namanya? Tidak ada yang perempuan di situ. Ya, karena sekali lagi ya memang itu tadi ya, risalah itu kan sifatnya itu kan harus dimasyhurkan di situ. Ya, sifat daripada risalah itu kan memang harus dimasyhurkan. Dalam arti dimasyhurkan itu artinya harus disebarkan. Memang butuh sosok-sosok yang memang ya nekat gitu. Yang nekat itu biasanya laki-laki di sana. Yang nekat itu adalah laki-laki. Tapi sekali lagi bukan berarti nabi itu dan rasul itu tidak ada dari malaikat. Lantas Allah Subhanahu wa taala itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada benci pada perempuan, tidak benci kepada perempuan. Justru Allah Subhanahu wa taala memposisikan perempuan itu sangat mulia. Dalam Al-Qur'an ada surat Maryam. Ya, dalam Al-Qur'an ada surat Maryam dan kita tahulah bagaimana posisi Maryam itu begitu begitu agung. Belum lagi kita berbicara tentang apa namanya para sahabiah itu mulia sekali. Ya, sahabiah itu mulia sekali di sana. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu memposisikan sesuatu itu paling tepat. Ya, laki-laki sebagai sosok yang lebih banyak di luar untuk mensyiarkan, untuk menyebarkan, dan tentu tidak terbatasi dengan banyak hal. Ketika ada pembatas-pembatas, laki-laki itu cenderung lebih nekat. Ya, lebih nekat untuk melakukan lebih keluar lagi dibandingkan mungkin dengan perempuan yang mungkin pendekatannya dari hati ke hati di situ. Pendekatannya dari hati ke hati, maka butuh ruang yang lebih eksklusif untuk bisa memberikan dakwah yang lebih lebih kena di sana dibanding dengan laki-laki yang siap untuk menerima inklusivitas sehingga seluruh tekanan, seluruh pressure, seluruh hal-hal yang apa namanya dinamika yang terjadi itu laki-laki siap untuk menerimanya. Itu mungkin salah satu hikmahnya di situ. Tapi yang jelas tidak ada nabi perempuan, semuanya dari laki-laki. Allah taala alam.
Yang jelas di balik para nabi terdapat wanita yang mendampinginya Betul sekali. dan Masya Allah. merawatnya ya Ustaz ya, ibunya. Betul. Baik, teman-teman sekalian, di sini ada yang kita pilih dari pertanyaan yang berkaitan ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi atau 15 menit lagi mungkin ya. Ini ada yang menyebutkan salawat Jibril. Saya tidak tahu kalau salawat Jibril, maksudnya teksnya seperti apa? Apa ada malaikat Jibrilnya apa gimana? Ada yang nanya kayak gitu saat bentar. Wallahu a'lam. Saya juga Kalau baru dengar itu mungkin salawat Jibril. dituliskan teksnya ya, mungkin nanti baru. Baik, ini ada yang bertanya Ustadz, tapi juga terkait kristologi nih, nggak apa-apa Ustadz ya. Oh, Terkait apa itu? kitab Bible yang ada saat ini, apakah memang murni buatan Paus dan dibuat 400 tahun setelah wafatnya Nabi Isa? Masya Allah, Masya Allah. Ya, sependek yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu itu kan memang Bible itu kan emang hasil daripada apa ya, Konsili Nikea kalau nggak salah, Konsili Nisea, sependek yang saya tahu. Jadi itu kan memang hasil daripada riset lah, ya riset standarisasi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh para paus-paus, yang dilakukan oleh para apa namanya, ya praktisi-praktisi sekaligus juga kalau bisa dibilang itu para pakar-pakarnya lah, pakar-pakarnya orang-orang pakar-pakarnya orang-orang Kristen di situ. Tapi sekaligus juga di situ kan karena Bible itu bukan hanya memuat ya, bukan hanya memuat dari firman-firman yang dianggap mereka itu adalah firman-firman Tuhan. Kan tidak semuanya seperti itu gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat di Perjanjian Baru itu kan selalu ada pertambahan. Ada tambahan. Kan nggak cuma Lukas, Markus, Yohanes dan yang lain-lainnya itu saja. Tapi kan juga di situ ada tentang apa namanya, ada kitab tentang Roma, ada kitab tentang ini dan itu gitu. Dan itu kan hasil dari pemikiran Paus di situ. Sehingga biasanya para kristolog ya, sehingga para kristolog bahkan kalau misalkan kita merujuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah itu, apa beliau punya kitab khusus itu tentang Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih, itu sampai menyebutkan bahwa eh, menisbahkan kitab yang sekarang dipegang oleh orang Kristen dengan mengatakan bahwasanya itu adalah Injil, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar karena memang manusia ya, apa yang dibawa oleh manusia itu semuanya mengandung kemungkinan yang keliru di situ. Nah, ijma itu ya, atau kalau misalkan mereka mengatakan, oh ini adalah ijma gitu kan, ijma dari para uskup gitu, ya ijma pada apa namanya dari para uskup. Kalau memang ijma dari para uskup tidak perlu ada tambahan kan gitu. Kalau misalkan itu ijma daripada uskup, ya itu tidak perlu ada tambahan. Tapi justru ada tambahan dan itu dianggap sebagai sakral dan dianggap bahwa oh itu berarti ada apa masukan dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Nah, itu sangat subjektif sekali, sangat subjektif sekali, tidak apa namanya, tidak objektif. Al-Quran sudah terbukti secara objektif bahwa Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kitab-kitab yang lain belum teruji objektivitasannya, masih sifatnya sangat subjektif sekali untuk bisa disandarkan atau dikatakan ini sebagai sebuah firman Tuhan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada yang bertanya lagi mungkin, tapi mungkin satu aja ya Ustadz ya pertanyaan lagi, karena di sini udah mau maghrib. Ini menarik pertanyaannya Ustadz. Apakah kita harus selalu menjaga batas aurat walaupun sedang sendiri karena malaikat selalu menemani? Menarik Masya ini Allah. pertanyaannya. Ya. Ala kulli hal. Ya, ya artinya pertanyaannya itu kembali lagi kalau kayak gitu kita nggak mandi-mandi gitu kan ya. Artinya ya memang ya sekali lagi gini ya, kita itu menjaga batas aurat itu, ya menjaga batas aurat itu ya tentu, ya aurat itu kan dalam perspektif fikih ya. Aurat itu kan dalam perspektif fikih itu kan agar kita bisa menjaga dari ada kekhawatiran yang lain itu melihat. Dan pertanyaannya itu kan adalah bahwa fikih itu kan untuk manusia bukan untuk malaikat kan gitu. Itu pertanyaan pertama itu ya, fikih itu untuk manusia bukan bukan untuk malaikat. Tapi kalau untuk dalam perspektif muruah itu bagus ya. Dalam perspektif muruah itu bagus. Jadi misalkan seorang perempuan di situ kan ya, seorang wanita ketika misalkan rumahnya besar ya mungkin ketika dia di dalam kamarnya sendirian ya mungkin dia menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin khusus untuk dalam kamarnya nggak ada masalah di situ. Tapi ketika misalkan di ruang tengah, biasanya apalagi di Jakarta itu kan sering banget di dalam rumah karena menganggap semuanya itu adalah keluarga dia, akhirnya memakai pakaian yang terbuka. Ini tentu
tidak elok lah untuk dilihat di situ. Kalau bisa tetap kita jaga aurat kita ya agar tidak tersingkap ketika ada orang lain untuk melihat dan juga untuk mencegah anggota keluarga kita yang mungkin agak sedikit berbeda. Karena mohon maaf ya, apa namanya Ustadz Ubed ya, saya itu apa namanya saya tuh diminta untuk jadi pembimbing apa namanya urban running. Ya, ada komunitas pelari urban lah, ya, pelari urban di situ. Ternyata kenapa kok saya diminta untuk jadi pembina? Kenapa harus ada kajiannya? Salah satunya itu apa alasannya? Salah satu alasannya itu adalah karena terjadi yang namanya isu homoseksual di kalangan para pelari. Ya salah satunya efeknya karena apa ya? Karena tersingkapnya aurat di situ. Ya, karena tersingkapnya aurat ya. Ini sekalipun mau di luar maupun di dalam itu memang kita harus harus cukup hati-hati lah kita pakai pakaian kita itu kalau bisa sangat terjaga agar betul-betul secara muruah pun juga kita bisa bisa dapat. Tapi bukan berarti kita menjaga terus kita nggak apa namanya kita nggak boleh melepas seluruh baju kita ya enggak. Dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita mau ganti, kita mau mandi, kita mau apa ya kita nggak ada masalah kita untuk membuka tadi. Wallahu a'lam. Baik. Kemarin juga sebenarnya disinggung dengan Ustadz Abdurrahman Zahir di adab-adab Islami Mm-mm. terkait dengan melepas pakaian kan memang ada ajaran doanya. Jadi ketika kita baca doa tersebut maka aurat kita tidak terlihat oleh jin. Ya, Di antaranya doanya kalau di dalam riwayat At-Tirmidzi Bismillah. Kalau di dalam riwayat Ibnu Sunni Bismillahilladzi la ilaha illahu. Gitu. Semoga bisa diamalkan oleh kita minimal bilang bismillah ya. Ketika mau melepas walaupun itu di dalam kalau di dalam kamar mandi gimana gitu pertanyaannya. Doanya ya doa kamar mandi sebelumnya itu yang penting kita menyebut nama Allah. Insyaallah Allah jaga aurat kita dari jin Insyaallah. dan juga nggak tahu kalau malaikat saya. Ya, karena jin itu mukallaf ya. Iya Karena kalau jin itu malaikat itu. mukallaf ya. Sedangkan kalau malaikat itu kan tidak mukallaf. Oke, eh, baik Ustadz, ini terakhir lagi Ustadz tentang nama malaikat yang tadi saya nggak hadir yang nama malaikat Ustadz ya. Ini ada yang nanya, Ya, berarti selama ini kita salah ya menamai malaikat maut dengan Israel, terus Rakib, Atid dan sebagainya. Apakah kesalahan kita menurut kita untuk istighfar atau gimana karena kita nggak tahu? ya. Ya ala kulli hal ya. Kalau sependek yang pernah apa namanya sependek yang saya teliti juga gitu ya. Karena kemarin juga sempat bahas tentang masalah malaikat. Memang yang disebut oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu adalah malaikat maut di situ. Ya, Raqib sama Atid itu disebutkan dalam Al-Qur'an tapi juga bukan sebagai nama tapi sebagai tugas. Ya tugasnya itu ya Raqib sama Atid yang menemani dan lain sebagainya. Nah, jadi apa namanya ala kulli hal ya ala kulli hal itu bukan apa namanya bukan dari nama. Nah, kalau misalkan karena ketidaktahuan ya nggak ada masalah di situ ya kita istighfar, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa ya. Berdoa pada Allah Subhanahu Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa agar apa namanya agar bisa menambah ilmu, ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi. Tapi nggak ada masalah, yang terpenting kalau dasarnya karena ketidaktahuan, dia karena ketidaktahuan dan kita akhirnya tahu alhamdulillah. Berarti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang kalau Allah itu ingin membaikkan, menjadikan status orang itu baik, Allah Subhanahu wa taala akan kasih kesempatan bagi kita untuk belajar belajar agama. Dan ketika kita tahu pada hari ini, alhamdulillah, dan kemarin juga belajar dari beberapa ustadz-ustadz kita dan pertemuan saya kita juga belajar insya Allah bersama ustadz-ustadz kita juga insya Allah. Nah, itu artinya Allah kasih kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Insya Allah kita lanjutkan di sesi kelima nanti dengan materi terakhir dari akidah, iman hari akhir dan juga iman kepada takdir. Dan insya Allah besok bersama Ustaz Izzuddin juga. Kalau nanti malam dengan Ustadz yang lain. Besok dengan Ustadz Izzuddin materinya tafsir ya Ustadz ya. Insya Allah. Besok materi tafsir secara sederhana, ringkas, mudah buat semua pemula insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Ustaz Izzuddin. Insyaallah kita Ya, berjumpa barakallahu besok. fikum Fikum Ustaz barakallah. Ubaid. Saya pamit dulu ya. Nggih, Jazakallahu khairan monggo Ustaz. semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi